Kita minta Tuhan isi penuh tabung hati kita serendah-rendahnya di hadapan Tuhan, dan kosongkan hidupmu, dan biarlah malam ini engkau terisi penuh. Kita datang di kaki Tuhan seperti wanita yang datang mengurapi Tuhan dengan rambutnya, dengan seluruh hidupnya, mahkotanya, dengan harga dirinya. Karena di hadapan Tuhan semuanya menjadi nol, tapi dengan Dia kita terisi penuh bagi kemuliaan namanya. Ini kami para wanitanya Allah, kami datang kepada Engkau merendahkan hati kami. Diberkatilah kami, diurapilah kami dalam roh dan kebenaran. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus. Engkau baik seperti wanita, seperti wanita mengurapimu. Kami menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus. Engkau baik Pak. Mari semua angkat tanganmu, katakan, sampai akhir ku menutup mata, yes, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu sampai akhir, sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayani. Sekali lagi katakan, sampai akhir. Ku menutup mata, ku mau tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia, ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Hidup kami bagi namamu, memuliakan Engkau. Saat kami duduk, saat kami berdiri, saat kami berjalan, kami memuliakan namamu. Karena hidup kami adalah untuk kemuliaan namamu. Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau memberkati kami dan mengurapi kami. Kami sungguh tersungkur di kaki-Mu Tuhan sore hari ini, dan menaklukkan seluruh hidup keegoisan kami, dan berkata, Tuhan, ambil alih, ambil alih, ambil alih seluruh hidup kami. Kuduskan kami karena Engkau Allah yang kudus. Hamba berdoa, tajamkan telinga roh kami semua, sehingga apa yang kami baca, sungguh-sungguh Roh Kudus ambil alih. Dan apa yang kami baca, sungguh-sungguh kami mengerti, karena Roh Kudus mengartikannya buat kami. Hamba berdoa, dikuatkanlah kami dan diberkatilah kami untuk kemuliaan namamu, sekarang ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya. Amin, 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 amin. Puji Tuhan, saya percaya bahwa di dalam pujian penyembahan, roh kita semua dibangkitkan kembali, dipulihkan kembali. Dan saya yakin karena saat kita menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka Dia akan datang dan memberkati kita dengan cara yang ajaib. Hari ini saya akan bicara tentang bagaimana
kita menang terhadap keakuan, ya. Sesuatu yang memang tidak mudah, dan ini ada di setiap hati kita, ya, sebagai manusia biasa. Tetapi kita mau mencari perkenanan Tuhan, ya. Kita mau cari setiap hari apa yang Tuhan mau dengan kita. Setiap hari apa yang Tuhan mau. Dan ini adalah waktu yang baik buat kita karena kita stay home, kita tinggal di rumah. Ini adalah masa yang dimana kita merenungkan, ya. Kita harus jadi wanita penolong dalam roh bagi orang-orang sekitar kita. Dan tema ini sungguh menggugah hati saya. Waktu Roh Kudus berbicara tentang semakin kita menghadapi persoalan-persoalan besar, ya, Tuhan berkata, semakin engkau harus urus urusan rohmu. Dan itu membuat saya tergugah dengan luar biasa. Lalu saya mulai berdoa sama Tuhan. Ampuni kami semua. Jika masih ada keakuan dalam hidup kami, masih ada keegoisan yang kami nggak sadar, ampuni kami. Bila kami berjalan bukan dengan perasaan kami, tapi dengan apa yang engkau rasa. Yang engkau rasa itu baik buat kami. Yang engkau kehendaki itu buat kami. Terjadilah pada kami. Dan malam ini saya mau share tentang isi hati Tuhan itu. Karena semakin kita merendahkan hati, semakin Tuhan dimuliakan. Semakin kita hancurkan semua ego kita, semakin Tuhan pakai kita, saudara. Itu luar biasa. Ya, semakin kita merendahkan hati, Tuhan dimuliakan. Dan semakin kita mengalahkan ego kita, semakin Tuhan pakai kita untuk kemuliaan namanya. Ya, dan ini yang kita harus lakukan malam ini. Nah, bicara tentang kehidupan ego, ya, tentang bagaimana kita melakukan atau mengalami ini, ya, ciri-ciri sangat sederhana karena ada dengan kita hampir setiap hari, ya. Ciri-ciri itu seperti gampang tersinggung, ya, gampang marah, gampang seperti ada iri, gampang dendam. Ini sebenarnya teman-teman dari yang namanya satu kata, kesombongan, saudara, ya. Dan ini yang sebenarnya Tuhan tidak mau. Kita wanita penolong dalam roh, harus pastikan roh kita itu baik-baik saja, sehingga semua orang yang sekeliling kita, terutama keluarga kita, diberkati untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya. Nah, keakuan juga bisa membuat orang itu merasa benar selalu, ya, benar selalu. Ini kesalahan fatal, saudara. Kalau kita artinya begini, seperti saya mau ikut Zoom ini, saya perlu kaca di depan saya dan kaca di belakang saya untuk melihat rambut saya, gitu ya. Dan bahkan bukan cuma itu, waktu buka layar Zoom, saya minta teman-teman tim untuk cek apakah sudah betul kedudukan saya, dan cermin itu bagus untuk membuat saya akhirnya ngerti, rambut kamu masih kurang bagus begini, lipstik kamu begini warnanya kurang bagus, dan itu membuat saya semakin tampil baik. Nah, tahukah saudara, waktu kita berjalan dalam hidup panggilan roh, kita butuh cermin-cermin orang-orang yang kadang-kadang memang secara manusia mungkin nggak mengenakan. Tapi justru cermin itulah yang Tuhan pakai untuk selalu melihat kita, membangun kita, memperhatikan kita. Nah, malam ini kita perlu belajar untuk melihat bahwa cermin firman Allah itu ya dan amin. Dan kita akan semakin dipulihkan dan diubahkan oleh Tuhan. Seperti firman Tuhan dalam Galatia 2 ayat 20 berkata, namun aku hidup bukan lagi aku, tetapi Yesus yang hidup di dalam aku. Nah, ini satu kemenangan yang hebat, ya. Dan ini perkataan dari seorang Rasul Paulus yang menulis kalimat ini kepada jemaat-jemaat di Galatia. Dia ingin katakan kepada mereka begini, dulu saya Saulus, betul hidup saya sepertinya itu adalah semuanya saya bangga, saya luar biasa, ya, itu wajar sebagai manusia. Tapi dia berkata, setelah bertemu dengan Tuhan, kebanggaan itu karena justru dia bertemu dengan Yesus yang memberikan dia nilai, harga, kehormatan, dan dia dilayakan. Kenapa? Karena dia menerima pengampunan yang berlimpah-limpah. Itu luar biasa. Makanya dia berkata, kalau aku hidup bukan aku lagi, tetapi Yesus yang hidup di dalam dagingnya dia. Ya, bahkan sampai matinya Paulus, dia mati dengan penyakit, saudara. Ya, padahal Paulus kemana-mana menyembuhkan orang sakit, ya, memberitakan Injil, orang dipertobatkan, tapi dia doakan buat dirinya sendiri, dia nggak sembuh. Kadang-kadang kita melewati itu, tetapi sebenarnya kedaulatan Tuhan itu yang perlu kita lakukan. Paulus dia tidak ngomel di saat dia berdoa buat dirinya, dia nggak sembuh. Tapi doakan untuk orang lain sembuh. Tapi dia nggak ngomel, saudara. Karena dia tahu, dia hanya seorang hamba, hidupnya adalah Yesus.
Dan dia no complain untuk itu. Dia tetap menjalankan panggilannya, mendoakan orang sakit, memberi makan orang yang membutuhkan, dan menceritakan tentang kabar baik Yesus Kristus penyelamat dunia. Dia tetap melakukan itu. Bahkan di dalam ayat-ayat yang mengerikan ya, di dalam 2 Korintus pasal yang keempat, dia berkata, ya, kami nggak tawar hati. Walaupun kami tertekan, kami dihempas, kami ditinggalkan. Ini wow. Kita lihat yang terjadi itu sekarang pun ada di mana-mana keadaan ini. Kita mungkin nggak terhempas langsung secara fisik. Kita dipukul orang, dilempar orang, tapi kita terhempas dengan persoalan yang begitu besar tentang COVID dan segala macam. Ya, tetapi saya ingin bilang, mari kita ambil beban ilahi seperti yang Paulus rasakan. Bahwa dia berkata, kami walaupun ditekan, kami tidak terhempas, walaupun kami dibuang, kami nggak ditinggalkan. Ini cara-caranya Tuhan yang membuat dia sadar bahwa hidupnya adalah untuk Tuhan. Sehingga dia berkata gini, kekuatan yang berlimpah-limpah ini hanya dari Tuhan. Gitu ya. Dan dia berkata, secara lahiriah ini, tubuh ini, walaupun semakin merosot. Karena saat dia melayani, dia melihat fisiknya semakin merosot karena ada penyakit dalam tubuhnya, saudara. Sehingga dia berkata, setiap hari sepertinya jasmani semakin merosot, tetapi dia mengamenkan bahwa setiap hari juga ya dia merasakan Tuhan menambahkan ya imun roh. Artinya rohnya semakin terbakar walaupun fisiknya sakit ya, jasmaninya sakit, tapi rohnya semakin terbakar buat Tuhan. Ini saudara, ini yang kita perlu kejar pada hari-hari ini. Karena di waktu Tuhan kasih kita kesempatan untuk stay home dan mengizinkan masalah terjadi, bukan fokus kita di masalah, tapi fokus kita adalah apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya lakukan untuk Tuhan dipermuliakan dalam hidup aku. Itu yang menjadi gambaran kita. Kita baca sebentar sebelum saya membuka slide pelajaran firman yang saya sudah siapkan. 2 Korintus pasal yang keempat ya. Satu ibu bisa baca kalau sudah mendapatkan ayat ini ya. Silakan di-unmute dan dibaca 2 Korintus 4 ayat 16 sampai dengan ayat ke-18. 2 Korintus 4 ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari hari ke sehari. Ayat 17, Ibu, sampai dengan 18. Ayat 17, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Wow, saya salut dengan statement firman ini yang Paulus tulis. Dia menulis ini, saudara, bukannya dia lagi nyantai dan enak-enak dalam pelayanan. Dia lagi dilemparin orang yang dia saksikan itu begitu ya. Kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot ya. Dia merasakan ada penyakit yang menggerogoti seluruh tubuhnya, saudara ya. Tetapi dia berkata manusia batinia kami dibaharui dari hari ke hari. Yang kita perlu rasakan adalah sentuhan roh Tuhan kepada kita sehingga kita merasakan bahwa roh kita dibangun dari hari ke hari. Yang bahaya adalah tubuh kita sehat mungkin, tapi roh kita malah melempem. Roh kita malah jadi layu. Itu yang perlu kita perhatikan sebenarnya. Jadi persoalan masalah ini ya akhir zaman di Alkitab sudah menulis semua. No, don't worry saudara ya, don't worry untuk hal itu. Karena memang di akhir zaman semua akan terjadi. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah kita sedang membangun bejana roh kita, terisi penuh tabung roh kita atau tidak? Lalu kita bandingkan di ayat pertama ya, dari 2 Korintus 4 ayat pertama. Silakan yang mau baca silakan. Di-unmute dulu. 2 Korintus 4 ayat yang pertama. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati. Wow. Dan dia bicara ini
Bukan saat dia tadi nggak ada masalah. Justru saat dia mengalami banyak tekanan, intimidasi, banyak hal. Fisiknya udah terganggu, orang dari luar juga mengganggu. Jadi bayangkan saudara, buat diri sendiri aja dia nggak mampu untuk berusaha berdiri dan berjalan lebih jauh. Dan orang-orang juga menghalangi dia, bahkan ingin membuat dia masuk di penjara lagi. Gitu ya. Wow. Tetapi dia berkata apa? Luar biasa. Kami tidak akan tawar hati. Saat kita menghadapi masalah seperti ini, apakah kita masih tawar hati melayani Tuhan dengan doa-doa kita mulai dari rumah? Ya, dengan speak bless buat anak-anak kita, ya, untuk memperkatakan hal-hal yang baik buat mereka. Apakah kita sudah mulai malas mengatur itu? Mari kita belajar. Dan firman Tuhan malam ini meneguhkan iman kita. Untuk yang kita lihat adalah bukan yang kelihatan, tetapi yang tak kelihatan. Lalu kita mulai baca ayat 7 sampai dengan 8. Ada yang bisa baca, bisa di-unmute ya. 2 Korintus 4 masih di ayat 7 dan ayat 2 Korintus 4 ayat 7 demikian firman Tuhan berbunyi. Tetapi harta ini kami punya dalam bencana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Amin. 8, Ibu silakan. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Amin. Ya, lanjut 9. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Wow. Amin. Wow. Bilang saudara, wow. Ya, Wow. wow. Ini dahsyat firman Allah, saudara. Ya, wow. Dia menghadapi masa-masa yang sukar, sulit. Tetapi dia berkata, luar biasa. Walaupun kami ditindas, namun kami nggak terjepit. Itu berarti bahwa betul-betul tangan Tuhan yang menjaga. Ya. Dia berkata apa? Kami habis akal menghadapi mereka. Apa yang harus kami ngomong lagi? Begitu ya. Tapi kami tidak putus asa. Nah, saudara bisa bayangkan itu. Ya, dia melihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar dalam hidupnya walaupun dagingnya nggak berfungsi lagi. Begitu ya. Nah itu. Nah ini juga yang saya amenkan. Kalau roh kita itu luar biasa, kita akan mengalami hal-hal yang hebat di dalam roh kita. Seperti yang Paulus sampaikan. Dia dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian, saudara. Ini luar biasa, saudara. Ya, dia dihempaskan namun tidak binasa. Kata namun ini oleh karena apa? Oleh karena penyertaan Tuhan. Oleh karena apa? Pembelaan Tuhan. Oleh karena apa? Kemurahan Tuhan. Sudah belum saudara dan saya merasakan pembelaan dan kemurahan Tuhan yang nyata sampai hari ini di dalam spiritual kita. Luar biasa. Mari kita share, tetap belajar firman Tuhan yang saya sudah siapkan buat kita malam hari ini. Dan saya yakin saudara semakin diberkati. Karena ya. Oke, saya punya slide di depan, silakan lihat. Kita akan belajar malam ini bersama-sama bagaimana kita menang dalam segala keakuan dan kita menjadi hamba Allah yang dilayakan dan diberkati dengan luar biasa. Karena firman-Nya ya dan amin dalam roh kita ya. Oke, kita lihat. Menang atas keakuan ya, ini tema hari ini. Nah, kita baca dari Filipi 3 ya, ayat 7 sampai dengan ayat ke-8. Ya, silakan satu ibu-ibu baca yang sudah ada di slide ini dari ayat-ayat yang ada di unmute. Filipi 3 ayat 7 dan 8. Filipi 3 ayat 7 dan 8. Sorry. Terus. 10 merupakan keuntungan bagiku. Sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya itu. Wow, thank you. Terima kasih Ibu Dr. Mona. Nah, saudara lihat ini ya. Ini ayat yang hebat sekali. Saya baca ayat ini, saya merenungkan sampai saya nangis karena saya bilang, oh my God, yes, bertemu dengan Engkau itu adalah segala-galanya. Ya. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, kata Paulus, sekarang kuanggap rugi. Ruginya kenapa? Karena ada pergantian. Ada Kristus yang datang bagi dia. Nah, rupanya, mari kita lihat, ada dua tuan di sini. Ada dua tuan. Ya, tuannya adalah satu manusia, dan yang satu tuannya adalah Yesus Kristus. Waktu
Paulus berjalan belum mengalami Tuhan, dia berjalan dengan tuannya dia secara manusia. Ya. Dan dia sudah merasa nyaman secara manusia karena dia punya seluruh kehidupan yang orang dunia mencarinya gitu. Semua dunia mencarinya dan Paulus sudah mendapatkannya. Dan dia merasa waktu itu, oh yes, I feel okay sekarang gitu ya. Dia merasa bahwa aku sudah baik-baik aja sekarang, luar biasa. Aku udah aman karena menurut dia sudah oke. Tetapi waktu dia bertemu dengan Yesus, dia bilang, wih, ada yang lebih luar biasa. Nah gitu. Makanya dia berkata gini, sekarang kau anggap rugi. Yang dulu itu yang aku punya itu, yang Tuhan manusiaku, itu nggak ada apa-apanya. Dan itu bukan apa-apanya. Itu hanya sampah. Itu semua tidak ada artinya. Sekarang Yesus adalah segala-galanya. Bahkan ayat 8 dikatakan sangat jelas. Malah segala sesuatu ku anggap rugi. Saudara bisa mengerti kata ini ya. Ku anggap rugi. Ya. Sesuatu yang dia rasa bahwa semua sudah saya nggak mau lagi. Itu rugi. Karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia dari semuanya. Dia sedang menaruh sebuah siasat, sebuah kefokusan untuk belajar tentang siapa Yesus yang mulia. Makanya dia bilang, yang dulu dia anggap semuanya Tuhannya, dia adalah Tuhan hidupnya dia sendiri. Sekarang bertemu Tuhan, dia berkata, ini adalah Tuhan pencipta langit dan bumi yang berkuasa atas seluruh tubuh jiwa raganya. Dan dia merasa feel okay, saudara, setelah bertemu dengan Yesus. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah. Supaya aku memperoleh Kristus. Wow, luar biasa. Mari kita bilang, wow, luar biasa. Yes, kenapa saudara? Kenapa? Ini hebat sekali. Apa yang dia punya dulu, dia lepaskan setelah bertemu Yesus. Dia bilang itu semua sampah. Nah, apa itu sampah? Seperti yang saya bilang tadi, keakuan manusia. Ya, amarah, iri hati, perasaan yang salah, perasaan cemburu, perasaan mau untuk dipedulikan, diperhatikan, dan anyway macam-macam begitu. Ya, itu dulu tuh seperti itu Paulus. Tapi dia bilang itu sampah. Paling mengerikan kalau itu adalah sampah dibuang Paulus, tapi banyak orang Kristen mengambilnya lagi dan dipakaikan buat dirinya. Oh my God, mengerikan sekali. Itu sampah, itu sampahnya Paulus. Itu sampah hidup lamanya Paulus, dia sudah buang itu. Tapi ada banyak orang yang masih pakai sampah yang sudah dibuang oleh Paulus. Mari kita akan belajar untuk mengerti isi hati Tuhan. Dan kita mau semakin mencintai dia dalam segala keadaan situasi. Ya, kita belajar. Ayat-ayat ini memperlihatkan hati Rasul Paulus dan hakikat kekristenan. Kerinduan terbesar Paulus ialah mengenal Kristus dan mengalami persekutuan pribadi dan keakraban dengan dia secara erat. Ya, ini yang Paulus rindukan. Lalu usahanya untuk mencapai tujuan itu terlihat dari beberapa hal di bawah ini. Yang pertama, dia punya usaha untuk ingin mengenal Tuhan secara pribadi. Pribadi, saudara. Luar biasa. Luar biasa. Siang malam dia nggak bisa tidur, dia hanya ingin speak bless. Dia hanya ingin bring good news, memberitakan kabar baik buat seluruh orang. Ya, dan ini yang kita harus belajar dari pelajaran firman yang luar biasa. Ya, dia sedang membangun sifat-sifat karakter ilahi yang disebut dengan buah-buah roh dalam Galatia 5 ayat 22-23. Silakan Anda membaca ayat ini, Galatia 5 ayat 22 dan 23. Ya. Di Galatia 5 ayat 22 dan 23. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi buah roh itu ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Haleluya. Lihat ya, itu yang dikejar oleh Paulus. Gimana dia memiliki pertumbuhan ya, pohon roh yang menghasilkan buah-buah. Pohon rohnya yang bertumbuh dan menghasilkan buah-buah roh. Itu yang dia kejar, saudara. Pertemuan secara pribadi dengan Yesus. Nah, pengenalan akan Kristus itu meliputi apa? Mendengarkan tadi. Mendengarkan, mempraktekkan. Ya, ikuti tuntunan roh. Ya, mempraktekkan iman dan ketaatan. Dan menyatu dengan segala urusan dan maksudnya Tuhan di muka bumi.
Ini hebat. Ini pertemuan yang dahsyat, saudara. Dia seperti lagi, memang betul kita ini adalah mempelai Kristus. Dan dia merasa dia married. Dia menikah, bahagia. Tapi pernikahan dalam roh. Makanya dia membangun pohon kehidupan roh yang luar biasa. Kita lihat yang kedua. Apa yang Paulus kejar dalam hidupnya dia saat dia ingin mengenal Tuhan. Dan dia anggap semua kehidupan dunia itu adalah sebuah sampah. Kita baca melihat. Yang kedua, dia berada di dalam Tuhan. Silakan ada yang baca Filipi 3 ayat 9. Di-unmute, silakan. Filipi 3 ayat 9, yang lain buka Filipi 1 ayat 10 sampai dengan 11, dan yang lainnya lagi buka 1 Korintus 1:30. Kita baca ayat-ayat ini untuk kita ngerti firman Allah. Ya, ini ada double ayat yang ini. Kita ada 3 ayat. Ya, silakan. 3 ayat yang ke-9. Filipi 3 ayat ke-9. Bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Amin, haleluya. Thank you Ibu sayang. Kita lanjut Filipi 1, 10 sampai 11. Filipi 1 ayat 10 dan 11. 10 dan 11. Sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Amin. Yes, amin. Ya, ini yang memang Paulus kejar. Lalu silakan ada yang baca 1 Korintus 1 ayat 30. 1 Korintus. Ya, go ahead. Ibu. 1 Korintus 1 ayat 30, tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Yes, amin. Terima kasih Ibu Ruth di Jatim. Nah, ini luar biasa ya, kalau kita baca ayat-ayat ini kita akhirnya ngerti betapa kerinduannya Paulus itu berada di dalam kasih karunia Allah. Ya, ingin mengalami Tuhan setiap hari. Wah, jangan saudara mengalami masalah setiap hari karena mendengar isu, mendengar problem. No. Kita buang itu. Sekarang yang kita perlu taruh di hati kita adalah kita mengalami Tuhan setiap hari. Tuhan dan Tuhan, saudara. Ya, karena ingat, wow, Dia yang punya langit dan bumi dan Dia yang tahu seluruh hidup kita akan seperti apa. Ya, ini kerinduan Paulus sehingga dia melihat bahwa pertumbuhannya sangat baik adanya. Ya, dia nggak pusing lagi dagingnya mau seperti apa. Yang dia fokus adalah aku mendapat perkenanan Tuhan di dalam kasih karunia Tuhan. Ya, luar biasa. Yang ketiga, apa yang Paulus alami? Dia ingin mengenal kuasa kebangkitannya. Filipi 3 ayat 10. Ayat yang ke-10 demikian firman Tuhan. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Amin. Amin. Haleluya. Yes, luar biasa. Ya. Kekuatan Tuhan yang ajaib. Langsung ditutup suaranya. Bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Amin. Amin. Oke, terima kasih Ibu Lili Banjarmasin. Efesus 2 ayat 5-6, silakan dia baca. Efesus 2 ayat 5 Efesus 2 ayat 5-6, demikian firman Tuhan. Telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Ayat 6, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Amin. Amin. Terima kasih Ibu sayang. Ya, ini luar biasa. Jadi lihat ya, yaitu mengalami pembaharuan hidup, kelepasan dari dosa, dan kuasa Roh Kudus yang menghasilkan kesaksian yang efektif. Filipi 3 pasal 11, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Amin. Yes, ya.
Jadi ini yang kita kejar adalah kita mengalami kebangkitan dari antara orang mati. Ayat pasal 1 ayat 18 sampai 20 silakan. Efesus 1:18-20. Ya. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung di dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Yang dikerjakannya dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukan dia di sebelah kanannya di sorga. Jadi ini yang menjadi kerinduannya seorang Paulus yang tadi ya, dia sudah punya semuanya secara manusia ya, tapi bertemu dengan Tuhan dia berkata, inilah harta sesungguhnya yang membuat aku bisa melihat hidup ini luar biasa. Nah, kita lihat slide berikutnya dari pelajaran ini ya. Oke, kita akan lihat kembali. Yang kita harus buang itu sampah yang dia katakan tentang harus dibuang ya, ini luar biasa ya. Yang kita lihat yang pertama ya, sampah apa yang harus dibuang ya. Kita lihat ini di sini. Di dalam hidup kita secara praktis, dalam konteks hidup kita, sampah pertama yang harus kita buang adalah self-righteousness. Adalah apa? Kebenaran diri sendiri. Jangan salah, orang yang merasa benar, ini orang sedang merendahkan diri di atas gunung, saudara. Berarti sama aja ya, dia tidak punya kerendahan hati. Karena merasa selalu benar. Dan ini melekat dengan manusiawi kita semuanya. Ya, self-righteousness ini nggak kenal orang. Mau orang, maaf, orang miskin, orang berduit, orang kaya, pendeta, jemaat. Ini ada di semua orang. Self-righteousness, merasa kebenaran diri sendiri. Ya, merasa diri paling benar, ya. Sudah cukup dan tidak mau belajar lagi dan menganggap yang lain itu biasa saja. Ya, contoh jika kita berjumpa dengan siapapun dan kita menganggap diri jauh lebih hebat, ya dalam hal rohani karena kita merasa lebih banyak tahu, maka sebenarnya kita sedang merendahkan diri di atas gunung. Tetap aja kita sombong, gitu ya. Nah, ini problem yang ini sampah karena begini. Kalau bicara kembali ke kehidupan Paulus ya, waktu dia berjalan dengan sepatu bot tentaranya aja tuk tak, orang-orang semua langsung tutup pintu, saudara, ketakutan. Kenapa? Karena semua orang tahu dia mau membunuh gitu. Dia mau membunuh orang-orang tuh, anak-anak Tuhan, pendeta-pendeta hamba Tuhan, jemaat, dia ingin membunuh ya. Kenapa? Karena Paulus merasa dia paling benar dan semua orang harus dengar dia. Ya saudara ya. Nanti kita akan lihat di bawah sana, di slide paling bawah, bagaimana Paulus memiliki kehidupan yang secara manusia, wow, sudah wow gitu ya saudara. Tapi dia tidak menunjukkan, dia tidak mau mengambil itu. Dia mau untuk membuang sampah yang pertama, self-righteousness. Sampah pertama harus segera dibuang adalah merasa diri benar. Ya, karena ini membahayakan kita sendiri, saudara. Ya. Sampah yang kedua apa? Self pride, kebanggaan diri sendiri. Boleh berbangga enggak? Boleh berbangga. Tetapi, nah itu ada tetapinya. Banggalah karena hidup yang di dalam Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, sehingga selalu Tuhan yang dimuliakan. Perlu kita melihat diri kita dan kita perlu bangga, itu wajib. Tapi ingat selalu bukan karena kesombongan diri, tapi selalu untuk kemuliaan nama Tuhan. Paulus menceritakan seluruh kehidupan suksesnya dia, ya, yang berasal dari, lihat ini, keturunan Yahudi. Di dunia ini bangsa yang paling pintar itu bangsa Yahudi, saudara. Ya, bangsa yang paling pintar bangsa Yahudi. Dia Yahudi asli, ya, dan ia memiliki berbagai privilege dengan ras, keturunan, pendidikan, karir, dan segala achievementnya dia tuh semuanya ada, saudara. Ya, kita baca yuk ayatnya ya. Filipi 3 ayat 5-6. Yang ingin bacakan ayat ini silakan dibuka. Filipi 3 ayat 5-6. Di-unmute dulu.
Ya, Filipi 3 ayat 5 sampai 6. Demikian firman Tuhan. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel dari suku Benjamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Ayat 6, tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Lanjut Ibu. Ayat 7, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Oke, thank you Ibu Luz. Ini yang saya katakan. Kalau kita kupas tentang ini bahasa Indonesia di Alkitab memang nggak terlalu banyak yang mengupas tentang arti sesungguhnya ya. Tapi yang saya tulis ini adalah sebuah pendidikan tertinggi, saudara. Dia itu punya pendidikan tertinggi, ya. Dia bisa berkhotbah dengan 4 bahasa karena dia punya kepintaran itu. Dia punya karir, ya. Dan dia keturunan asli orang yang harus dihormati secara kalau kita bilang raja-raja atau keturunan raja-raja, nah dia ini orang yang memang harus dihormati. Jadi semuanya itu ada. Secara ras segala macam tuh ya udah dia di situ. Dan dia orang yang paling taat untuk melaksanakan hukum-hukum Taurat, ya, hukum-hukum dunia itu dia orangnya, gitu loh, saudara. Dia nggak melanggar, dia disunat, semua dia ikut seperti semuanya oke, gitu ya. Nah, cerita ini saya ingat waktu ada seorang muda kaya, ya, dia bercakap-cakap dengan Tuhan dan dia berkata, Tuhan, apa perbuatan baik yang aku harus buat supaya aku bisa masuk kerajaan surga? Tuhan berkata 10 hukum Taurat, ya kan? Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan bla bla bla. Dan dia bilang begini, semua sudah saya lakukan. Wah, bayangkan saudara ya, kita aja mungkin masih ada hal-hal yang 10 hukum Taurat itu kita, waduh, mungkin 5 yang kita lakukan, 5-nya belum, lagi berjuang gitu ya. Tapi orang muda ini, semua 10 hukum Taurat, dia sudah lakukan. Tetapi Tuhan Maha tahu. Tuhan berkata dalam hati, Tuhan tahu. Tuhan bilang di mana hartamu berada, di situ hatimu. Tuhan tahu hartanya dia. Hatinya dia itu ada di harta. Gitu. Sehingga Tuhan bilang begini, kalau begitu, satu yang kamu harus lakukan untuk bisa ikut aku. Kan kata Tuhan bilang begitu. Apa Tuhan? Jualah semua hartamu dan ikutlah aku. Wah, Alkitab berkata, maka bersedihlah orang muda ini karena terlalu banyak hartanya. Dan dia nggak jadi ikut Tuhan. Saudara, saya mau bilang, hidup ikut Tuhan ini sebenarnya ya sangat luar biasa bahagia. Tetapi ada banyak kala-kala kita diuji oleh Tuhan, kau mengasihi aku? Dan kita bilang mengasihi. Tapi waktu Tuhan berkata, lepaskan apa yang kau genggam. Kita nggak berani, saudara. Ya, contoh ini luar biasa seperti Abraham. Ya, udah minta seorang anak Ishak dan sudah dipertumbuhkan dengan baik, disekolahkan dengan baik, dan di usia dewasa Tuhan bilang berikan lagi kepadaku. Wah, itu menyayat hati orang tua. Tetapi Abraham mencintai Tuhan. Saya mau bilang, kalau kita mencintai Tuhan, apapun yang Tuhan minta, kita akan mudah memberi. Karena hati kita di Tuhan. Orang muda tadi kan karena hartanya, hatinya ada di harta. Nah, gitu. Sehingga dia susah untuk melepaskan itu. Ya. Jadi kita belajar Paulus, semua dia miliki. Ya. Sekarang, ya, saat konfrontasi dengan orang-orang yang membanggakan diri mungkin kita mungkin melihat ya hal seperti itu ada. Tapi Paulus mengatakan semua itu adalah sampah. Yang dia punya ini semua tadi ya, yang dia punya semua ini tadi. Dia bilang, sekarang ketemu Tuhan, ini adalah sampah. Maksudnya sampah adalah apa? Bukan berarti dia nggak berbangga dengan apa yang dia punya. Dia tetap berbangga. Tetapi hidupnya dia sekarang adalah berbangga menceritakan Yesus. Nah itu saudara. Dia nggak membawa lagi semua embel-embel manusianya. Itu maksudnya. Dia membawa hanya adalah Yesus dalam kehidupannya. Dan ini yang perlu kita belajar dari seorang Paulus yang mau meninggalkan semua sampah hidup itu dan berarah kepada Tuhan. Kita mungkin seringkali mengalami pengharapan kita, perlindungan kita dalam Tuhan itu luar biasa. Makanya maaf kata ibu-ibu yang sedang berjuang tentang ekonomi, don't worry, jangan khawatir masalah makan minummu.
Alkitab sudah bilang burung di udara aja dia pelihara, apalagi kita yang paling mulia. Jadi jangan mengeluh, aku makan apa, aku minum apa, jangan. Tuhan pelihara saudara. Amin, haleluya. Ya. Jadi jangan, karena kita kalau menaruh perlindungan kita hanya kepada uang dan makan dan minum akan jadi sia-sia, saudara. Ya. Kita mau belajar untuk mengerti hati Tuhan. Bapa pelihara kita dengan sangat komplit, sangat luar biasa. Nah, mari kita belajar sebentar tentang harta uang. Harta sama dengan uang. Kita lihat. Uang, ya, coba kita lihat ini ya. Uang dapat membeli tempat tidur atau kasur yang empuk. Ya. Tetapi uang tidak dapat membeli tidur nyenyak. Uang dapat beli rumah yang mewah seperti istana mungkin. Yes, tapi uang nggak bisa membeli kedamaian dan ketenangan. Artinya begini, saudara tidur di kasur yang empuk pun, kalau bukan Roh Kudus yang memberikan Anda tidur nyenyak, nggak bisa. Bukan kasur empuknya yang memberikan Anda tidur nyenyak. Anda punya rumah yang mewah, rumah mewah itu belum tentu di sana ada kedamaian, ada ketenangan. Dan itu nggak bisa dibeli pakai duit, ketenangan dan kedamaian. Itu hanya ada dalam Yesus. Ya, kita mesti mengerti hal itu. Lalu apa? Uang bisa beli obat, betul, ya. Ingat, obat tidak bisa berikan kesembuhan, hanya Yesus yang berikan kesembuhan. Dan kesembuhan nggak bisa dibeli pakai duit, itu maksudnya. Ya. Jabatan mungkin, kedudukan mungkin, ada orang-orang yang bisa beli pakai duit, ya. Tetapi kita nggak bisa beli promosi. Karena promosi itu from Jesus. Diangkat itu dari Tuhan. Bukan dari jabatan, dari kedudukan. Ya, Anda bisa berwisata kemanapun dengan uang. Ya, tetapi kita nggak bisa beli kesenangan atau happy. Ada banyak orang pergi wisata ke luar negeri sebelum ada COVID. Ya, tapi pulang, kesenangan, happy-nya hilang lagi. Karena itu nggak bisa dibeli dengan duit. Uang bisa beli oksigen hari-hari ini. Sangat langka oksigen. Tapi nafas kehidupan nggak bisa dibeli pakai duit, saudara. Ya, uang bisa beli alat olahraga. Tapi kesehatan nggak bisa dibeli pakai duit. Ya, uang bisa beli makanan minuman. Tetapi uang nggak bisa beli kehidupan. Ya, uang bisa beli banyak pengikut. Ya, kalau di IG orang bisa bayar orang ya untuk pengikutnya banyak dan segala macam, atau di Facebook. Tapi ya uang nggak bisa beli sahabat sejati. Ya, karena Amsal bilang ada orang bercium dengan berlimpah-limpah, tapi menusuk dari belakang. Nah, ya kan? Sahabat sejati itu hanya orang-orang yang kita dapatkan di dalam Yesus. Orang-orang yang cinta Yesus, itulah mereka sahabat sejati kita. Dan mereka itu nggak bisa dibeli dengan uang. Karena saat ada uang atau nggak ada uang, mereka tetap berdiri dengan kita. Uang bisa beli handphone untuk berkomunikasi, ya. Tapi uang nggak bisa beli doa yang bisa menjangkau sampai ke ujung bumi. Sangat jelas, saudara. Ya, jadi kita bisa melihat bahwa semua yang kita punya dengan uang boleh. Makanya jangan mencintai uang, saudara. Ya, akar segala kejahatan adalah cinta uang. Walaupun uang adalah alat untuk kita bisa melangsungkan kehidupan dalam dunia. Tapi uang bukanlah Tuhan. Ingat itu baik. Kita yang berkuasa atas uang. Dan bukan uang yang berkuasa atas kita. Dari perbandingan yang saya tulis ini, apa yang dapat dibeli dan apa yang tidak dapat dibeli, ya, saudara harus bisa cek ini semua. Yang nggak bisa dibeli pakai uang, itu hanya cuma Yesus yang bisa berikan buat saudara. Ya, saya ulangi lagi. Yang tidak bisa dibeli dengan uang itu hanya Yesus yang dapat melakukannya. Ya, kita mau belajar untuk mengerti ini lebih jauh, untuk kita memahami hati Tuhan. Ya, oke. Nah, ada sebuah buku yang saya baca, bagus banget buku ini, dalam bahasa Inggris memang ya, Dangerous Calling. Penulisnya adalah Paul David Tripp. Ya, dia mengingatkan tentang bagaimana hamba Tuhan yang membanggakan di atas dirinya, di atas segala apa yang menjadi kepunyaannya, achievementnya dia,
suksesnya dia, pelayanannya dia, sehingga dia lupa tentang kebesaran Tuhan. Buku itu sangat bagus banget. Kenapa? Karena menelanjangi semua motivasi kita. Ini luar biasa, ya. Jadi kalau kita melayani Tuhan, satu aja motivasinya kan adalah Tuhan dimuliakan, jiwa-jiwa diselamatkan. Itu harus taruh di depan, saudara. Kalau pelayanan itu, kalau semuanya pakai uang, saya khawatir nggak ada duit, Anda mundur dari Tuhan. Ya, kalau pelayanan itu pakai harus dipuji, saat orang nggak puji, saya khawatir Anda malah mundur tinggalkan Tuhan. Jadi ini hal penting untuk menaklukkan keakuan, saudara menang dari keakuan, ya. Karena itu adalah pride kesombongan, ya. Kalau kita membanggakan diri karena diri kita itu karena semua karena kita, ini ada satu kesombongan yang tersembunyi, saudara, ya. Dan dibangun dalam diri sendiri dan disebut dengan apa tadi? Keakuan. Sehingga kita mau dihormati dan sebagainya macam. Jika itu terjadi, maka kita telah menyombongkan diri, dan jika kita sombong, maka kita pasti akan jatuh, saudara. Ya, ini ada akan baca. Paulus berkata bahwa apa yang dia lakukan, dia hanya akan bermegah di dalam Tuhan dan memuliakan Tuhan. Ini luar biasa. Ada yang mau baca? Silakan. Roma 15 ayat 17 sampai dengan 19. Lalu yang satu silakan persiapkan 2 Korintus 11 ayat 16 sampai 21. Roma 15 ayat 17 sampai dengan 19. Jadi dalam Kristus aku boleh bermegah tentang pelayananku bagi Allah. Sebab aku tidak akan berani berkata-kata tentang sesuatu yang lain, kecuali tentang apa yang telah dikerjakan Kristus olehku, yaitu untuk memimpin bangsa-bangsa lain kepada ketaatan, oleh perkataan dan perbuatan, oleh kuasa tanda-tanda dan mujizat-mujizat, dan kuasa roh. Demikianlah dalam perjalanan keliling dari Yerusalem sampai ke Illyricum, aku telah memberitakan sepenuhnya Injil Kristus. Demikianlah firman Tuhan. Korintus 11 ayat 16 sampai 21. Kuulangi lagi, jangan hendaknya ada orang yang menganggap aku bodoh. Dan jika kamu juga menganggap demikian, terimalah aku sebagai orang bodoh, supaya aku pun boleh bermegah sedikit. Apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai seorang bodoh yang berkeyakinan bahwa ia boleh bermegah. Karena banyak orang yang bermegah secara duniawi, aku mau bermegah juga. Sebab kamu suka sabar terhadap orang bodoh, karena kamu begitu bijaksana. Karena kamu sabar, jika orang memperhambakan kamu, jika orang menghisap kamu, jika orang menguasai kamu, jika orang berlaku angkuh terhadap kamu, jika orang menampar kamu. Dengan sangat malu aku harus mengakui bahwa dalam hal semacam itu, kami terlalu lemah. Demikian firman Tuhan. Thank you. Saudara nanti PR ya, baca lagi ayat-ayat ini dengan sangat jelas. Karena sebenarnya ini cerita isi hati Paulus. Bahwa apa yang sudah dia buang jadi sampah, orang-orang Kristen masih memakainya, masih mengambil dan memakainya. Menyombongkan diri dengan hidup mereka. Dan tidak memuliakan Tuhan. Makanya dia berkata, sekali-sekali aku bodoh lah. Artinya dia pura-pura jadi orang yang linglung mungkin. Siapa dia masa lalu. Supaya dia bisa mungkin berbangga sendiri. Tapi dia nggak mau. Dia ingin bilang begini, hanya Tuhan. Hanya Tuhan saja. Aku ini bukan siapa-siapa, hanya Tuhan. Ya. Nah, saya pakai bahasa yang dapat dimengerti dari ayat ini, ayat 16 ya. Saya ulangi sekali lagi, jangan sampai ada orang yang menganggap saya bodoh, tetapi kalau kalian toh menganggap saya begitu, perkenankanlah saya yang bodoh ini berbangga juga sedikit. Ya, ayat 17 menjelaskan seperti ini. Berikut ini akan saya sebutkan kebanggaan saya, tetapi bukan Tuhan yang menyuruh saya. Nah, lihat nih. Dia ingin bilang begini, saya ingin menceritakan kebanggaan saya, tetapi kebanggaan yang saya cerita ini bukan Tuhan yang menyuruh. Ini dagingnya yang menyuruh. Artinya dia ingin bilang begini,
Saya bisa bangga dengan manusia saya, tapi saya tidak melakukan isi hati Tuhan sebenarnya. Nah, itu. Jadi dia merasa sesuatu yang harus, karena kalian merasa diri begitu pandai. Kalian membiarkan saja kalau orang memperbudak kalian atau memeras dan mengambil keuntungan dari kalian, atau mereka lebih tinggi dari kalian dan berani menampar kalian. Ya, saya malu mengakuinya bahwa kami terlalu lemah untuk berbuat seperti itu. Tetapi apa yang orang lain berani banggakan, saya berani juga. Saya berbicara seperti orang bodoh kalau hanya berbangga diri. Saya dari ini, saya punya ini, saya itu. Itu hanya sebuah kesombongan yang nggak ada faedahnya. Gitu, saudara. Kembali back to Bible. 12 murid nggak ada sekolah Alkitab. Musa dipakai Tuhan luar biasa. Dia pun nggak fasih berbicara awalnya. Jadi sebenarnya waktu kita diperkenankan Tuhan melayani, semua adalah kemuliaan Tuhan. Dan kalau Tuhan izinkan kita juga bersekolah, karena untuk bersyukur. Anda sekolah, saya sekolah S2, S3, ya bersyukur. Saudara dokter, profesor, bersyukur. Gunakanlah itu untuk menangkan sebanyak mungkin orang-orang yang merasa diri tadi. Seperti Paulus bilang ini loh. Mereka bangga, mereka sombong. Mereka menganiaya orang lain. Mereka nggak takut Tuhan. Nah, saudara di kesana, jadilah berkat buat mereka di situ. Menangkanlah mereka. Itu maksudnya. Jadi kita, apa yang kita punya, apa yang Tuhan percayakan dengan hidup kita ini, kita pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu maksudnya, saudara. Ya. Maka jangan biasakan untuk Anda membanggakan anak-anak Anda saat dia belum sekolah, belum bagus, belum mengerti tentang perjuangan karakter. PR dalam sekolah home care karakter building adalah menulis sebuah kata terima kasih terhadap karakter dari anak-anak mereka yang sudah mereka lakukan untuk anak-anak maksudnya. Jadi ini PR. Bagaimana ibu-ibu tuh bilang terima kasih kepada anak-anak. Thank you Agnes, thank you Ronald. Kamu sudah bersihkan tempat tidur atau kamu sudah membantu mama cuci piring. Terima kasih. Nah itu tuh kata-kata karakter. Mengapa? Karena anak-anak melakukan karakter. Apa karakternya? Karakter rajin. Itu yang kita puji. Saudara, itu yang kita puji. Hati-hati Anda berikan selamat ya udah wisuda. Tapi Anda nggak memuji karakter. Bukan berarti salah dalam memuji. Berikan selamat. Bukan. Tapi pujilah karakternya dia. Oh puji Tuhan kamu sudah lulus karena kamu berjuang. Itu karakter. Karena kamu rajin itu karakter. Karena kamu tekun itu karakter. Belajar, pujilah karakter. Sehingga mereka bertumbuh dengan mengingat terus karakter yang perlu dibangun. Ketekunan, kerajinan, itu saudara. Makanya di home care itu diajarin begitu. Kalau kita hanya memuji, selamat tanpa menunjukkan karakter kepada anak, kita sedang membesarkan anak kita dengan kesombongan nanti suatu saat. Dan mereka nggak menghargai diri mereka nggak menghargai kita sebagai orang tua yang menyekolahkan mereka. Nah gitu ya. Jadi itu perlu belajar. Paulus sedang menyampaikan prinsip-prinsip ini. Jadi kita memberikan selamat kepada anak-anak kita terhadap karakter menghormati orang tua, karakter menolong sesama, karakter-karakter yang baik, mengampuni temannya yang bersalah. Kita puji di situ karakternya, saudara. Ya, wow, masih banyak yang kita perlu belajar karena firman Allah ini luar biasa. Kita paling rentan dengan roh kesombongan karena kita pakai perasaan. Tema malam ini, saudara harus rela memberikan hidupmu kepada Yesus dan berkata, Tuhan ambil alih hidupku hanya untuk melayani dan mengasihi Engkau. Motivasi rohmu adalah jiwa diselamatkan, Tuhan dimuliakan. Jiwa diselamatkan, Tuhan dimuliakan. Jiwa diselamatkan, Tuhan dimuliakan. Itu motivasi roh kita. Haleluya. Kalau ada embel-embel yang lain, saudara perlu belajar dari Paulus. Bagaimana dia melepaskan keakuan dan dia menang. Dan dipakai oleh Tuhan. Ya, Paulus tidak dengan humbly spirit. Dan hanya the glory and the power of Jesus yang menjadi sandarannya. Ini ayat luar biasa. Ya, dia datang kepada seluruh jemaat dengan hati hamba untuk melayani mereka supaya mereka diselamatkan. Dan mereka mengenal Tuhan. Hari ini kita lagi belajar memilah dan menaklukkan diri kepada kebenaran firman yang mengatakan apa yang paling bernilai dan apa yang hanya sampah belaka.
Self pride membuat kita berpikir kita bisa bersandar kepada kekuatan, kekuasaan, kemampuan, dan segala kehebatan diri kita. Sehingga kita tidak perlu Tuhan. Satu-satunya tempat kita berlindung di tengah segala prahara adalah di balik batu karang yang kokoh dan teguh itu. Yesus Kristus, sehingga amanlah jiwa kita, baginya lah pujian dan hormat. Ya. Nah, kita belajar melihat ini, saudara. Ya. Sampai yang ketiga, self interest yang perlu dibuang. Paulus menyatakan fakta yang menyedihkan bahwa di dalam pelayanan ada begitu banyak yang mengaku hamba Tuhan, just seeking their own interest. Hanya mencari apa? Orang supaya orang menginterest mereka, gitu. Orang peduli dengan mereka. Tidak banyak yang mencari kepentingan Yesus. Mereka melayani, ya ini dia, ya, just seeking their own interest. Hanya memikirkan diri sendiri supaya diperhatikan. Ya, kita harus mencari kepentingan Yesus dalam sebuah pelayanan. Bukan seeking their own interest for you. Bukan, saudara. Bukan mencari interest orang untuk kita. No. Tapi only by His grace kita menyembah Dia, memuji Dia, melayani Dia dengan luar biasa. Ya, Paulus begitu prihatin dan berduka menyatakan fakta realita ini. Semua orang mencari kepentingannya sendiri. Banyak orang memakai segala cara. Ya Tuhan, lalu saat kita tegur dia akan bilang, kan aku udah buat banyak. Kalau Anda bilang buat banyak, Anda buat untuk siapa? Kalau untuk Tuhan, Anda tidak akan pernah sebut itu. Nah, tapi kalau untuk self interest, Anda pasti sebut. Karena Anda mau dipuji. Nah ini saudara. Makanya Tuhan tegur. Apapun yang kamu buat di depan, tapi kalau kamu nggak taat, nyala engkau, hai pembuat kejahatan. Itu ngeri sekali. Apa kejahatannya? Kejahatannya adalah self-interest. Memuji diri sendiri. Jadi apapun yang Anda lakukan untuk pelayanan, ya, jangan pernah singgung. Jangan pernah ungkit. Jangan pernah meminta balas balik karena Anda lakukan semua itu adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya. Jikalau ujung-ujungnya adalah diri sendiri, ujung-ujungnya adalah demi self interest sendiri, maka tentu kita telah mencuri kemuliaan Tuhan. Ya, ini perlu Anda dan saya mengerti untuk kita semakin mengerti pelajaran-pelajaran firman yang memerdekakan kita. Ya, oke, kita lanjut, saudara. Seperti Paulus mengatakan begitu personal, begitu intim, begitu dekat adalah I want to know my Lord. I want to know my Jesus. Ayo kita semua sebutkan di tempat masing-masing. I want to know my Jesus. I want to know my Jesus. Ya, amin. Ya, itu membicarakan tentang kita mau intim dengan dia lebih dalam lagi. Saya hanya ingin mengenal dia. Begitu intim dengan dia, begitu dekat dengan dia, saudara ya. Kalimat ini diucapkan bukan oleh seorang yang baru kenal Tuhan. Kalimat ini diucapkan oleh Paulus yang di akhir hidupnya memiliki kerinduan yang sama seperti pada hari pertama ia mengenal Tuhan. Apa kerinduan dia pertama? Hidupku adalah Kristus. Dan sampai dia mati, dia sampaikan hal yang sama. Hidupku adalah Kristus. Dan mati adalah keuntungan. Luar biasa, saudara. Ya, apakah kalimat ini juga engkau dan saya ucapkan dan menjadi tujuan hidup kita? Amin. Apakah kita juga mengatakan, I want to know you, my Jesus, more and more in my life. Ya, ayo, ini jadi doa kita buat Tuhan malam ini. Ya, yang kita mau adalah hanya mengenal Dia. Ya, mengalami Dia, mengenal Dia lebih dekat lagi dan menjadikan hidup kita adalah bagian terpenting bagi kerajaannya di dalam dunia ini. Ya, oke, amin, haleluya. Saya percaya saudara dan saya diberkati. Saya yakin saudara dikuatkan, saudara dipulihkan, dan saudara mengerti betapa besarnya kasih Bapa kepada kita.